ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi Muslim yang ada di Malaysia ya, terutama masyarakat Indonesia di sana. Dakta Radio Bulan Ramadan, Raih Keberkahan. Rekan Dakta, sudah pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini? Di Kiadi Wijaya dan saya Siva Pradila masih akan menemani Anda hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini kami akan mencoba menghubungi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Malaysia. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi dari warga negara Indonesia di Malaysia dan situasi di Malaysia dalam pelaksanaan ibadah Ramadan pada kesempatan kali ini. Kami masih menunggu sambungan melalui Instagram di @radiodakta. Pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Riri Bidari Azam. Beliau adalah ibu rumah tangga dengan 5 anak, dikenal sebagai penulis dan aktivis sekaligus sukarelawan sejak remaja. Saat ini menjadi pengurus jenazah muslimah, terapis bekam, pijat, profesor refleksologi, dan juga mengajar Al-Quran dan seputar hikmah kehidupan dalam ajaran Islam. Jadi rekan Dakta, ini aktivitas yang saat ini dijalani adalah kontributor teman alquran.com, lalu juga Quran Class setiap Rabu di shelter KBRI Kuala Lumpur, jadi online class, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini aktivitas dari beliau sudah tersambung bersama kita pagi hari ini. Kami akan coba terlebih dahulu untuk tersambung bersama dengan kita pada pagi hari ini melalui sambungan Instagram kami di @radiodakta. Masih menunggu koneksi dari Malaysia. Jadi kita juga ingin mengetahui ini bagaimana Muslim Indonesia yang ada di Malaysia dalam melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19, termasuk juga upaya-upaya dari pemerintah Malaysia dalam penanganan COVID-19. Kami masih menunggu terhubung bersama dengan warga negara kita di sana. Apakah kita masih menunggu? Kita masih menunggu untuk bergabung bersama pagi hari ini. Jadi kalau rekan Dakta juga mempunyai informasi yang lain dengan Ramadan, baik rekan Dakta, kita coba tersambung pagi hari ini bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Dan syukur alhamdulillah sudah ada bersama kita pagi hari ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, ada Riri Bidari Azam. Assalamualaikum Mbak Riri. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siva, bisa dengar? Sebentar memperbaiki. Assalamualaikum Mbak Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siva, Apa kabar pagi hari ini Malaysia? alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah. Semuanya baik-baik saja, lancar, puasanya juga lancar. Gimana Mbak Siva? Sehat alhamdulillah. Kita di Bekasi dan juga kru W Dakta semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga Mbak Riri juga sehat semuanya di sana ya. Alhamdulillah, barakallah. Iya, saat ini di Malaysia pukul 8:18 pagi Mbak Siva. Pukul 8 ya, perbedaan 1 jam ya dengan Indonesia. Iya, betul sekali. Iya. Tapi kami sebelumnya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayah Anda tercinta. Iya. Makasih banyak Mbak. Ya, tetap dengan iringan doa dari anak di Malaysia ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Kami sebetulnya pada waktu terjadinya hari H itu sudah berusaha untuk mendapatkan tiket karena pasukan kami ini bertujuh ya, jadi benar-benar terasa berkurang kalau tidak ada kehadiran kami. Tapi memang Malaysia baru saja memutuskan adanya PKP waktu itu fase lanjutan, fase ketiga. Karena sudah duluan Malaysia ya. Iya, ketika kami mencari penerbangan ke Palembang, ternyata tidak ada sama sekali penerbangan sampai bulan Mei katanya. Jadi kami berusaha terhubung lewat video call dengan saudara-saudara di Palembang. Alhamdulillah, bapak kami meninggal dunia pada hari Jumat.
doanya Mbak Siva. Sama-sama, mudah-mudahan ayah Anda diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluarga tetap sehat di Malaysia. Insya Allah. Iya. Mbak Riri sudah berapa tahun di Malaysia? Kami di Malaysia itu sejak 2007 Desember. Kalau hitungan tahun berarti 2007 sampai 2009. Kemudian kembali lagi ke Malaysia 2013 sampai saat ini. 2009 sampai 2013 itu kami ada di Polandia. Jadi assignment dari beberapa negara, lepas itu balik lagi ke sini. Jadi kalau hitungan tahun berarti di Polandia sekitar hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 kali winter. Jadi akhirnya sekarang kembali lagi ke Malaysia. Iya. Malaysia ini kan lebih dekat dengan Indonesia, dan kembalinya ke Malaysia juga sebagai bentuk lebih dekat lagi dengan ayah dan bunda kami. Memang permintaan dari orang tua biar lebih dekat, jadi sudah beberapa kali memang orang tua juga ikut menjaga cucu di sini gitu, pulang pergi, karena ibaratnya kita cuma kayak Jakarta dengan Bandung atau dengan Jogja gitu. Alhamdulillah di Malaysia juga banyak sekali orang Indonesia, sehingga pada waktu kita berkunjung ke tempat-tempat hiburan, taman-taman bermain, itu hampir tidak mungkin tidak ketemu orang Indonesianya. Baik, Mbak Riri, kita akan ngobrol-ngobrol santai pagi ini. Sebelum kita ke Ramadan, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di Malaysia sendiri, karena masih lockdown di Malaysia sampai dengan hari ini. Oh iya, cuma lockdownnya adalah parsial. Jadi lockdownnya itu berbentuk tidak total. Iya. Jadi otomatis kita pada waktu fase pertama, kedua sampai ketiga 28 April kemarin, kita semua harus tinggal di rumah. Yang keluar hanya essential workers. Tapi kita boleh membeli necessary, kita boleh membeli kebutuhan-kebutuhan, misalnya obat-obatan, apoteknya tetap buka, semacam toko-toko multivitamin itu tetap buka, kemudian grocery, toko-toko yang keperluan sangat urgent itu tetap buka. Jadi ada pekerja-pekerja yang di pertokoan grocery itu juga memiliki surat izin dari polisi untuk tetap bekerja. Jadi ketika kami kehabisan bahan makanan di rumah, atau kadang-kadang kan ada banyak jiran tetangga di sini berinisiatif membelikan tetangganya yang lebih tua gitu ya makanan, biasanya kita tetap keluar. Tapi peraturannya adalah satu orang yang belanja di setiap keluarga. Jadi hanya kepala keluarga saja. Oh, tidak boleh lebih dari satu orang ya? Iya, jadi dalam satu kendaraan itu, di dalam mobil akan diperiksa sama polisi cuma satu orang saja. Nah, alhamdulillah ini sekarang mulai hari ini sampai 12 Mei memasuki fase keempat, sudah ada peraturannya diperbolehkan 2 orang untuk belanja ya, untuk belanja keperluan-keperluan. Karena memang kalau untuk perbelanjaan itu ternyata pemerintahnya juga lumayan kaget, tidak bisa sepi, apalagi dengan Ramadan kali ini kan, karena orang Malaysia dan banyak sekali orang-orang asing juga semuanya ikut terlibat untuk membantu, saling bahu-membahu di tengah wabah ini. Jadi ketika ada relawan-relawan yang bahu-membahu untuk membeli berbagai keperluan ya, terutama untuk misalnya ada komunitas orang kurang upaya gitu, ada yang bantuan dari pemerintah, ada yang juga NGO tersendiri gitu. Biasanya mereka hampir setiap minggu, setiap weekend gitu, setelah jam kerja biasanya membludak gitu di pasar raya atau di grosir. Tapi sejauh ini ketika masa PKP yang pertama dan kedua, semuanya mematuhi peraturan, bisa antrian sampai beberapa jam gitu, dari pagi belanja kemudian sampai siang. Itu betul-betul patuh untuk antri masuk ke toko, misalnya beberapa orang saja. Nanti polisinya nunggu sampai 5 orang selesai belanja, keluar, kemudian 5 orang lagi masuk gitu. Jadi walaupun belanja sebanyak-banyak gimana, tetap untuk peraturan social distancingnya itu dipatuhi. Iya. Mbak Riri, dan semuanya pakai masker. Oh, oke. Mbak Riri, ada kompensasi diberikan oleh pemerintah sana kepada masyarakat berupa bantuan atau juga perhatian-perhatian lain oleh pemerintah Malaysia? Oh, ya, alhamdulillah. Kalau kita yang warga asing di sini, sejujurnya kita merasa nyaman sekali. Apalagi
saya memperhatikan teman-teman kita yang orang Malaysia sendiri. Sebetulnya teman-teman yang warga Malaysia sendiri, mereka memperoleh tunjangan, Mbak. Jadi ketika PKP dimulai, kemudian pemerintahnya mengumumkan ya, karena Perdana Menteri, wakilnya, semuanya kan menyumbangkan gaji mereka. Kemudian mereka mengumumkan pemberian tunjangan ya, misalnya Mbak perawat rumah sakit memperoleh misalnya memperoleh Rp600 gitu selama dia di karantina untuk bantuan pangan keluarga gitu. Kemudian teman-temannya lain gitu yang kerja di luar tenaga medis, ada semisal tunjangannya Rp1.500 gitu pada memasuki awal April. Kemudian pertengahan Mei juga memperoleh 50% dari itu. Jadi pemerintah memperhatikan sekali bagaimana rakyat Malaysia sendiri ketika terjadi lockdown ini terdampak sekali ya, terutama ketika sektor-sektor yang biasanya tidak memiliki gaji pokok ya Mbak. Jadi di situ kalau warga Malaysia memang mereka terasa. Tapi di satu sisi juga untuk warga asing ketika terdampak misalnya ada warga asing nih yang kena COVID-19 itu sama sekali nggak bayar. Pemerintah masih gratis. Swabnya gratis Mbak. Terus kalau yang kemarin sempat ya dia sudah penerbangan datang ke sini, memang visanya visa kerja dan tinggal di sini, itu dibayarin oleh pemerintah Malaysia juga untuk masa-masa di hotelnya di karantina selama 14 harinya. Jadi betul-betul 14 hari di karantina, masuk ke kamar hotel itu makanannya ditaruh di pintu saja. Itu betul diperhatikan seperti itu. Tersedia ya, diperhatikan minim kontak. Kemudian untuk setiap jadwal Bapak Perdana Menteri, Masya Allah setiap jadwal Bapak Perdana Menteri itu mengumumkan segala macam laporan tentang COVID-19 ini. Kita yang duduk di depan TV itu merasa terpesona gitu, karena laporan beliau itu selain detail, beliau selalu mengucapkan terima kasih sedetail-detailnya sampai kepada pihak-pihak. Beliau sering menyebut pasien-pasien yang sudah meninggal, suster-susternya itu, dokter-dokternya, beliau sebutkan namanya. Kan tidak ada ya di Malaysia, tidak ada tenaga medis alhamdulillah yang meninggal dunia. Dan beliau sebut juga volunteer loh Mbak. Jadi beliau berterima kasih kepada semua warga asing yang sudah ikut terlibat, bersabar gitu tinggal di rumah. Beliau berterima kasih kepada cleaner, kepada para pekerja delivery service. Jadi semua orang terharu kalau beliau berpidato itu. Untuk apresiasi beliau kepada betul mereka sekali. ya. Alhamdulillah. Ada fasilitas internet gratis yang diberikan oleh pemerintah di sana? Iya betul, alhamdulillah. Ketika fase PKP yang pertama, di mana waktu itu lumayan down ya, hampir semua sektor langsung down. Kemudian mereka langsung memperbaiki gitu minggu kedua, dan provider seluruh handphone itu memberikan gratis internet dari perintah dari pihak Perdana Menteri. Jadi untuk masing-masing provider mereka ada SOP-nya sendiri. Kadang-kadang ada yang HP nomor yang mana gitu dia betul-betul gratis 1 bulan ya. Kalau untuk Hotlink yang saya pakai, dia gratisnya itu kita daftar per hari atau melalui aplikasinya. Jadi pukul 8 pagi sampai 6 sore itu gratis 1 GB. Untuk daftar 3 hari dia akan kasih bonus 20 GB. Itu khusus dipergunakan oleh biasanya guru-guru untuk ngajar online dan murid-murid, memang untuk banyak sekali pelajaran melalui Google Meet atau Hangout Zoom kan dan lain-lain itu sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Mbak Riri, di sana pasar tradisional seperti di Indonesia buka tidak sih? Ada beberapa yang tetap buka dengan jadwal ketat sekali. Jadi Riri punya asisten yang part time. Beberapa kondominium itu nggak memperbolehkan masuk ya part time Mbak. Tapi alhamdulillah kondo Riri diperbolehkan.
Jadi part-time yang biasanya datang 2 kali seminggu tuh saya minta tolong datang tetap 1 kali 1 minggu. Jadi beliau tetap ke pasar dan membawakan beberapa belanjaan saya, misalnya sayuran gitu kan, Jadi sama seminggu udang, sekali. ikan. Beliau datang dan beliau kasih laporan. Biasanya masuk pasar harus tetap dicek suhu badan. Kemudian yang kata saya di awal tadi, polisi berjaga di situ 5 menit. Biasanya kalau lagi tidak terlalu ramai 5 menit sampai 10 menit antrian masuk ke pasar basah itu tetap antri seperti itu. Nanti 15 menit kemudian polisi memeriksa sudah selesai belanja atau belum. Jadi silakan keluar dan diganti sama orang yang antrian lainnya. Baik. Subhanallah. Ya itu tentang bagaimana kondisi pasca COVID. Nah, kita juga di Indonesia ingin mengetahui Mbak Riri, suasana Ramadan di sana tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang membedakan? Masjid-masjid masih dibuka tidak sih di sana Mbak Riri? Oh, nggak boleh. Masjid tidak boleh dibuka sama sekali. Iya. Jadi bagaimana suasana Ramadan sekarang di Malaysia? Ya gitu, Ramadan kali ini beda banget ya Mbak Siva. Dan bukan cuma Malaysia tentunya. Secara pribadi, saya WhatsAppan dengan sister saya di Polandia, sahabat-sahabat lain yang ada di UK, yang ada di Australia, Jerman, Ghana, dan saya ada online kelas yang di Kuwait, Turki, dan Saudi. Mereka ternyata sama-sama bercerita dengan kami di Malaysia ini. Dalam ada yang partial lockdown juga seperti kami, bahwa ketika Ramadan 1441 Hijriah ini yang sekarang betul-betul berbeda. Yang kita tangkap itu hikmahnya yang pertama, makanan basipaya dan perbelanjaan yang dulunya sering berlebihan. Alhamdulillah diakui pada saat Ramadan ini sikap banyak sekali di antara kita orang muslim di sini benar-benar menghindari hal yang mubazir. Jadi kita dalam Ramadan ini terasa banget kita bisa rehat juga dengan baik. Kita sholat berjamaah bersama keluarga di setiap waktu ya. Kemudian biasanya sebelum ini mungkin hanya dibuat ketika Ramadan. Tapi sekarang kita boleh beramal sholat fardu itu full jamaah di dalam rumah. Kemudian tilawah Al-Quran juga lebih banyak. Kemudian setoran hafalan Al-Quran juga bisa kapan saja dalam tempo 24 jam. Di antara kalau di Malaysia ini kami keluarga sendiri kadang-kadang sudah ada janjian 1 minggu itu 2 kali untuk tasmi ke Negeri 9, ada Masjid Sendayan itu yang kayak Taj Mahal. Ke sana pun sekarang tidak boleh PKP ya. Tapi meskipun begitu terasa sekali lelaki yang kepala keluarga di seluruh negeri itu otomatis menjadi imam sholat tarawih dan otomatis menjadi kepala dari majelis tadarus keluarga. Jadi tiada masjid yang dibuka untuk umum. Jadi di dalam masjid itu khusus marbot penjaga masjid dan imam saja. Jemaah azan tidak terdengar dari masjid, tapi justru saya perhatikan jemaah azan itu terdengar di tiap rumah. Jadi kita ngerasa terharu, kita syahdu di sini karena sahur dan buka puasa pun yang dulu selalu ada rombongan yang sedekah di masjid, sahur dan bukanya ramai sekali. Yang sekarang semuanya serba hati-hati, tidak ada lagi berdesak-desakan seperti itu. Tapi terasa bahwa semua rumah bisa bernuansa masjid. Alhamdulillah Mbak Siva. Jadi kita syahdu dan begitu khusyuk. Kalau sholat tarawih itu yang paling beda kita bisa lakukan masanya itu tengah malam sekaligus qiyamul lail. Masya Allah. Iya. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp, ingin mengetahui bagaimana perhatian dari KBRI kita di sana terhadap masyarakat Indonesia di Malaysia. Kalau untuk KBRI ketika fase ketiga PKP kemarin ada teman-teman, ada juga wartawan yang dari Antara News. Saya melihat di website KBRI-nya sendiri ada bantuan langsung dari KBRI, cuma di KBRI sedang tidak ada duta besar. Walau alam ya Mbak Siva, duta besarnya Indonesia kemana kita nggak tahu, tapi Alhamdulillah Bapak Ibu di KBRI memberitakan. Saya juga lihat videonya di Facebook informasi officialnya KBRI, ada 8 lori gitu, ada 8 lori bantuan beras dan lain-lain sembako kebutuhan pokok
Cuma saya juga belum tahu itu kemarin belusukannya tuh ke area mana saja, karena mungkin Malaysia kan luas ya, lumayan, jadi banyak yang ke daerah-daerah sepertinya. Untuk daerah yang untuk daerah yang city center Kuala Lumpur di tempat kita ini, dari awal perintah kawalan pergerakan itu, masyarakat yang bahu membahu adalah komunitas-komunitas Muslim KL, komunitas pengajian-pengajian lainnya yang betul-betul langsung cepat responsif seperti itu. Karena kita kan ngerangkulnya juga yang langsung dekatan. Jadi ya, mungkin KBRI setelah. Jadi sekarang aktivitas Mbak Riri dan suami pure online semua ya, pengajian dan yang lain-lainnya. Iya, alhamdulillah online. Kalau suami saya sendiri, karena beliau itu Senin sampai Jumat tetap pada jam, karena kantor pusatnya itu ada di pusat kantor ada di London, jadi dia mengikuti jam sana ketika meeting. Jadi kalau beliau untuk meeting itu banyak sekali malah berdekatan jam maghrib di sini. Jadi maghrib habis kita buka puasa, beliau meeting lagi, nanti kita tarawihnya sudah dekat-dekat jam 10-an di sini. Jadi ketika beliau seperti ada kelas-kelas online lainnya, di sini tetap weekend ambilnya Mbak Siva. Seperti hari-hari biasa sebelum COVID. Apa yang dikangenin oleh masyarakat Indonesia di Malaysia dengan kondisi yang berbeda seperti sekarang ini, Mbak Riri, di bulan Ramadan? Kalau ngelihat teman-teman ya, pada banyaknya tentu saja kangen untuk kita berkumpul sama-sama ala Indonesia, Mbak Siva ya. Apa sih yang biasa dilakukan kalau di tahun-tahun sebelumnya? Buka bersama ya, buka bersama itu pun biasanya ada games anak-anak, jadi ceria, yang tadinya ada yang bekerja ngumpulin cuti untuk Ramadan. Cuti para suami banyak ini, jadi nggak bisa diambil karena kita mau terbang liburan pun sekarang sedang dihimbau untuk tidak kemana-mana. Walaupun masa pemulihan, fase keempat ini masa pemulihan sudah ada penerbangan, Mbak Siva. Tapi kita juga sadar diri untuk tidak mau lebih menyebarkan wabah. Otomatis banyak yang cancel tiket pesawat teman-teman. Jadi banyak sekali yang tiketnya untuk mudik lebaran ini sudah di cancel. Ini kalau ada masyarakat kalau masyarakat yang melanggar aturan, ada denda atau sanksi tidak dari pemerintah Malaysia? Apa denda? Ada, betul. Jadi kalau waktu strict sekali itu yang PKP pertama dan kedua itu sudah 1.500 kalau nggak salah, 1.500-an itu tertangkap karena ada yang jogging, ada yang bersepeda. Oh, sekedar jogging bersepeda pun tidak diperbolehkan ya? Nggak boleh, karena taman-taman itu secara official ditutup. Jadi otomatis kadang-kadang ada yang bercanda kan netizen, kalau mau cari taman yang buka adalah taman pemakaman umum. jadi Masya Allah, kalau saya juga lihat ada komunitas senam orang-orang asing gitu, ekspatriat gitu, dia juga nggak sengaja memang di taman dekat kondonya sendiri lari, jogging dan bersenam, yoga gitu. Ternyata didekati oleh polisi dan dihimbau untuk langsung pulang ke rumah. Jadi kalau misalnya waktu itu pernah kejadian memang lagi masa genting sekali, disebutkan informasi di berita Malaysia bahwa ada denda RM1.000 untuk yang tidak mematuhi aturan. Tapi biasanya dirupiahkan berapa ya Mbak Riri? RM1.000 sekitar 3.500.000 Mbak Sita. Oh, 3.500 ya. Lumayan besar juga. Tapi biasanya diberikan dulu sanksi yang ditangkepin dulu aja sama petugas, dimasukin penjara gitu sebentar. Kemudian jadinya sadar. Mbak Riri, untuk data COVID di Malaysia sekarang sudah relatif menurun kan kondisinya? Iya, alhamdulillah. Ketika saya baca yang sebelum Jumat ya, yang Kamis ya Mbak Sipa, itu yang ada di ICU aja sekitar 36 kasus positif, tapi dengan ventilator hanya 17. Dan untuk kasus yang aktif ribuan pesakit
itu ketika di swab sudah ada yang negatif. Di sini sampai beberapa ya, kalau nggak salah 2 kali laginya negatif baru dipulangkan. Jadi di sini yang pulang banyak sekali sudah. Semalam saja itu ketika ada informasi dari semalam ya, dari informasi Kementerian Kesehatan Malaysia, 69 saja kasus barunya Mbak Sipa. Kemudian yang meninggal dunia 103. 103 ini penambahannya lumayan ya, 2,5 bulan dari mulai munculnya dia pertengahan Februari itu. Nah, ini ya pertanyaan dari pendengar juga. Dengan suasana seperti sekarang, jadi relatif terkunci sama sekali masjid, dan bagaimana masyarakat muslim melaksanakan ibadah? Apakah memang mereka diharuskan untuk di rumah semuanya? Betul, masyarakat muslim di sini manut banget. Bukan masyarakat muslim aja Mbak Siva, di Malaysia ini sejak awal semuanya taat, manut sama pemerintah. Itu ada tempat ibadah orang Hindu, orang-orang India Hindu ya. Itu mereka manut juga kosong. Kemudian ada kemarin ada acara besar Paskah ya, umat Kristen Cina juga itu kosong. Mereka tidak mengadakan party. Jadi yang umat muslimnya juga manut, masjidnya sekarang semua dalam penyemprotan disinfektan. Pemerintah sini betul-betul langsung cepat mengambil tindakan. Di masjid itu hanya ada imam, penjaga masjid, dan mereka diisolasi di dalam sana. Mereka kan dianterin semua keperluan. Mereka pokoknya semuanya diam di sana, sedangkan masyarakat umum tidak ada yang mau coba-coba melanggar hal itu. Iya. Karena semuanya insya Allah sudah patuh. Mbak Riri, apa sih sebenarnya yang menjadi hikmah Ramadan tahun ini bagi Mbak Riri dan keluarga? Alhamdulillah kalau bagi kami sekeluarga yang sebetulnya tahun ini rencananya kepengen seperti biasa, Ramadan separuh di Malaysia, separuh di Indonesia seperti biasanya. Karena di Indonesia itu biasanya kita bagi juga Mbak. Kami 1 minggu terakhir di Karawaci dan kemudian kembali ke Palembang. Tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak mendidik kami untuk lebih lagi menetapkan kesabaran. Jadi untuk tahun ini saya dan keluarga merasa lebih banyak lagi diberikan kekuatan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Di satu sisi yang paling membuat terasa berkah, bahagia ya, kami betul-betul berkumpul full itu di saat kami juga baru pindah rumah ya, jadi otomatis sebetulnya ada banyak kekurangan, ada beberapa benda yang belum direparasi karena tukang reparasinya juga mesti lockdown, mesti karantina di rumah. Jadi kami merasa memang seperti beberapa pipa-pipa atau AC yang belum diganti gitu kan ya Mbak, dan beberapa hal yang ada di rumah belum direpair. Tapi di luar itu Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kami betul-betul untuk fokus khusus di bulan Ramadan ini. Sementara ada teman-teman kami sebetulnya yang anaknya di pesantren Indonesia atau di tempat lain itu terpisah-pisah juga. Jadi ada beberapa teman gak sempat lagi mendengar berita lockdown, itu suaminya di Malaysia, istrinya ternyata masih di Indonesia. Jadi mereka udah terpisah hampir 2 bulan. Kemudian ada lagi anaknya baru balik dari pesantren karena waktu itu di Indonesia terlambat ya untuk mengumumkan adanya PSBB Mbak ya. Kemudian anaknya berbalik pesantren, ya ibunya sama ayahnya nggak bisa jemput di Malaysia karena nggak ada flight. Jadi anak mereka dititip di tetangga di Indonesia dan ibu ayahnya sudah di sini. Jadi yang terpisah-pisah begitu banyak sekali. Jadi untuk keluarga kami sendiri alhamdulillah bisa berkumpul dan sehat semua. Sementara juga banyak teman lain yang ketika kejadian ayah saya ya, terutama Mbak Sita meninggal, itu ternyata ada 2 orang teman yang mengalami kejadian yang sama, tapi ayahnya terkena COVID-19. Jadi kan dia juga betul-betul tidak bisa sama sekali menguruskan jenazah ayahnya tersebut. Iya.
Terakhir mungkin Mbak Riri, ada pesan tidak kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim? Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, tentu yang ini adalah hal yang langka di saat kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Allah takdirkan kita dengan COVID ini sehingga kita dapat maksimal kembali. Ada pesan-pesan tidak atau hal yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini? Pesan khusus ya Mbak Siva. Pesan khusus itu khasnya pantun Melayu nih Mbak Siva. Ya. Indahnya malam karena kerlip bintang, indah taman karena bertabur bunga, indah cinta karena berbalut kasih sayang, indah hidup saat ini karena Ramadan mulia. Masya Allah. Jadi kita sebagai orang Islam yang ingin menjaga keimanan kita untuk istiqomah di dalam rambu-rambu Islam, kita tidak boleh sampai kehilangan iman kita ini. Kita harus mengakui bahwa COVID-19 ini adalah terjadi atas izin Allah juga, atas kuasa Allah juga. Yang saya pesankan kepada murid-murid saya, pada saat Ramadan ini berarti kita harus betul-betul merasakan Ramadan terbaik bagi kita. Jadi kita lebih banyak mendoakan saudara-saudari kita, seluruh muslimin dan muslimat di muka bumi ini dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Kemudian kita dekap Al-Quran erat-erat. Jadi kita betul-betul maksimalkan waktu kita di rumah ini ya, stay home, stay safe di rumah ini, dan juga waktunya memperbanyak sedekah. Karena tentu saja sedekah adalah obat ya. Kalau yang merupakan kekuatan orang beriman adalah doa dan memperbanyak sedekah. Insya Allah mari kita sama-sama ya Mbak Siva melakukan optimalisasi Ramadan ini. Baik, Mbak Riri, apa yang dikangenin di Ramadan ini? Makanan Indonesia? Alhamdulillah, kalau di sini karena kata saya banyak banget orang Indonesianya Mbak Siva, yang namanya rezeki. Yang nggak ada cuma martabak bakar aja. Jadi Mbak Siva jangan pamerin martabak bakar ya. Karena saya alhamdulillah kemarin baru dapat kiriman tempe dari yang bikin tempe. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah teman-teman yang dari Aceh sampai pelosok pulau di Papua pun ada. Jadi yang tahu masakan Kalimantan, masakan Sulawesi ada. Alhamdulillah berkirim masakan tetap menjadi kebiasaan Mbak Siva. Jadi walaupun partial lockdown karena delivery service ada, jadi teman-teman tetap masak dan mengirimi temannya makanan, saling mengantarin tetangga, ada pengantar makanannya. Alhamdulillah itu sangat-sangat bermanfaat. Riri, terima kasih, kita sama-sama berdoa ini semuanya bisa berakhir, bisa berkumpul bersama keluarga kembali, kita bisa berjumpa di Indonesia. Alhamdulillah. Makasih banyak juga Mbak Siva. Salam untuk keluarga di sana ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio, bijak dan cerdas.